Halo, Bo. selamat Halo malam. kakak-kakak, Kak Yuda, Hella, Malam. hai. Malam. Ini sama semua nggak sih? Jadi kalau kiri atas saya, betul Heeh, nggak? Ya, aku Sama kanan semua? ya. atas ya. Dokter Jane kiri bawah, betul? Aku kanan atas kalau di gue. Oh, Oke, jadi beda-beda. beda-beda ya. Jadi saya nggak bisa Heeh. Iya. gini-gini. Oke. Halo Dokter Helen, Dokter Dian Pratiwi dari Jakarta. Halo Dokter Inneke Jane juga dari Jakarta dalam garis miring Tangerang Selatan. Aduh, jangan disebutin Om. Dan juga Dokter Mita Listia Paramita dari daerah istimewa Yogyakarta. Iya. Gitu. Selamat malam semuanya. Jadi ini jelas semua Malam. suara ya. Jelas. Jelas. Coba. Jadi saya buka dulu. Malam ini kita akan meneruskan sesi jerawat by ID Derms. Live collaboration gitu ya. Live collaboration ya. Kayak interactive talk session gitu kan. Seru kan kita Iya. bahas nih. Sebelumnya kita sudah acne dan lifestyle. Sekarang kan kita akan hubungannya acne dan skincare. Skincare untuk merawat jerawat. Gitu. Jadi ada Iya. kata-kata kuncinya ya. Kata kuncinya adalah jerawat. Kedua kata kuncinya adalah skincare. Dan yang ketiga, merawat. Oke, jadi kita akan bahas satu-satu. Seru banget ya. Jadi kenapa sih kalau sahabat-sahabat ID.Derms ini mikir kok jerawat lagi gitu. Kenapa sih? Jadi sebenarnya jerawat atau nama medisnya ya adalah acne vulgaris, adalah salah satu penyakit nomor 1 yang paling banyak ditemukan. Pasti dari kami semua kan pada waktu residensi gitu ya, teman-teman semua yang dokter spesialis residensi pasti 1, 2, 3 di poliklinik rumah sakit pasti ada acne vulgarisnya ya kan. Dan berlanjut juga ketika kita sudah menjadi dokter spesialis, kita menangani pasien acne vulgaris pun tetap merupakan 3 besar pastinya. Gitu. Jadi merupakan hal-hal yang sangat penting karena penderitanya atau yang memiliki kondisi ini banyak. Nah, kenapa dihubungkan dengan skincare pada saat ini? Kami hubungkan dengan skincare karena selama masa pandemi ini ya, kawan-kawan semua, dokter semua, kayak booming gitu. Karena kan orang mungkin takut untuk ke dokter atau masih enggan untuk teledermatologi. Jadi orang ingin merawat sendiri kulitnya dengan membeli skincare yang bebas di luar sana. Gitu. Jadi hari ini tujuan utamanya sebelum kita mulai adalah untuk meluruskan dan memberikan edukasi tentang bahan-bahan apakah yang oke gitu untuk merawat jerawat dan sebenarnya cukup nggak sih dengan skincare atau kapan sih kita harus berobat ke dokter kulit? Oke, untuk lebih lanjutnya kita akan mulai terlebih dahulu. Siap? Siap semua kakak-kakak? Serunya ini saya ngomong kebanyakan. Siap. Pertama nih, saya wawancara. Kan kalau di sana ada mata Najwa, saya bibir Yuda. Bibir Yuda akan bertanya gitu kepada dokter Mita. Sebenarnya acne itu apa sih dokter Mita? Kan ada yang bilang, dok saya ada beruntusan, terus ada jerawat yang merah. Nah itu gimana sih sebenarnya? Ya, jadi acne atau kalau dalam dunia dermatologi kita mengenalnya dengan diagnosis acne vulgaris ya. Jadi itu tuh sebetulnya gangguan pada kulit. Dalam klasifikasi internasional penyakit itu ada di dalam situ gitu ya. Kita zaman dulu kalau input kode ya di ICD-10 itu L70.0 gitu kan, itu ada. Jadi itu sebenarnya gangguan medis, emang penyakit gitu, gangguan pada kulit. Di mana gangguannya? Gangguannya itu ada di struktur pilosebaceus gitu. Jadi semua pasti bermula dari adanya gangguan di situ. Awal mulanya terbentuk komedo dulu, ya kan? Di awal tuh pasti terbentuk komedo, ada sumbatan tuh di pores-nya. Sumbatan lama nggak teratasi, ada reaksi radang lama nggak teratasi, kemudian koloni bakteri C. acnes makin banyak, akibatnya benanah tuh ya, ada matanya gitu, pasien kadang bilang gitu, ada matanya nih udah mateng gitu ya. Ada matanya gitu, makin lama makin nggak teratasi, dia bisa pecah tuh di dalam kulit, terus jadinya kista, akibatnya ngilu, nyeri, nyut-nyutan gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya tadi itu adalah gangguan pada
follicle pilosebaceous di kulit gitu. Betul sekali. Wah, mantap sekali. Jadi untuk kepada Dokter Mita boleh translasikan ke bahasa awam. Apa sih unit pilosebaceae itu? Sarang gangguan jerawat itu apa sih bahasa awamnya? Bahasa awamnya pilosebaceous itu berarti jadi di dalam kulit itu ada bangunan kelenjar dan folikel rambut gitu. Jadi folikel rambut di dalam gitu. Nah, di situ tuh awal mula semua terjadi. Ada minyak yang berlebihan, kemudian keratin kulit atau sel kulit mati yang numpuk di situ, lengket. Nah, itu cikal bakal terjadinya jerawat tuh selalu pasti ada komedo. Jadi sebenarnya kalau dibilang jerawat itu tidak mendadak ya, kan kadang-kadang suka pasien bilang tiba-tiba merah. Nggak mungkin tiba-tiba. Jadi komedo tuh jerawat ya, Dok ya? Udah jerawat, iya betul. Tapi yang tidak meradang gitu. Oke, jadi kalau bisa disimpulkan ya, disederhanakan lagi, jadi unit pilosebaceae adalah mungkin suatu pori-pori berambut yang ada kelenjar minyaknya ya kan. Terus sel kulit mati akan memenuhi pori-pori tersebut menjadi komedo. Ketika pori-pori tersebut masih bisa mengembang mungkin ya, komedonya masih bisa difasilitasi. Tapi ketika pori-pori tersebut nggak kuat lagi ngembang, dia pecah menjadi jerawat yang merah-merah. Begitu mungkin ya Dokter Mita ya? Sederhana. Jadi betul sekali kata Dokter Jane. Jadi dari Dokter Mita juga dari komedo sampai jerawat yang bernanah itu semua jerawat gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya, Dok saya komedoan dan saya jerawatan. Itu udah jerawat dari awal gitu ya. Jadi betul. sama ya gitu. Menarik banget. Jadi pada sahabat ID Derms ini, jadi kita samakan persepsi kita dulu bahwa jerawat itu luas spektrumnya ya, gradasi mulai dari komedo sampai dia nanah, kista dan lain sebagainya. Iya, betul. Gitu. Itu sekarang kata kunci pertama kan, kata kunci pertama acne vulgaris atau jerawat. Kata kunci kedua adalah skincare. Coba ya, kan skincare tuh luas nih ya. Cemil ya, correct me if I wrong gitu. Jadi skincare. Saya taunya cemil. Jadi skincare itu adalah bahan-bahan yang dipakai untuk merawat kulit ya. Berarti bisa termasuk pembersih wajah, pelembab, sunscreen, dan juga bahan-bahan dengan kandungan aktif untuk merawat atau mengubah sedikit fungsi kulit lah atau kondisi kulit ya. Nah, jadi kan yang akan kita bahas hari ini berfokus kepada skincare yang memiliki bahan aktif yang dapat merubah kondisi kulit lah kasarnya gitu ya. Nah, terus ada orang bilang nih kayak pertanyaan tuh, Dok, kalau jerawat tuh kan penyakit seperti kata Dokter Mita bilang kan gitu. Emang bisa ya pakai skincare dirawat penyakit, bukan penyakit harus diobati. Nah, sebenarnya nih pertanyaan kedua, Mulut Yuda akan bertanya kepada Dokter Dian Pratiwi. Jadi sebenarnya skincare yang di pasaran yang bahan aktif tuh apa sih? Kenapa ada yang disebut obat, disebut skincare, kosmetikal, kosmetik? Apa sih perbedaannya sebenarnya, Dokter Helen? Ya, betul tuh Dok. Jadi kan memang kita itu mengenalnya luas ya, mulai dari kosmetik, tapi nanti ada sampai farmaseutikal atau obat gitu. Nah, kemudian nih ada nih yang di tengah-tengahnya. Nah, sama Bapak kosmetik dermatologi kita itu, salah satunya Bapak Albert Klickman itu, dia mengkoinkan istilah itu. Jadi istilahnya antara kosmetik dan pharmaceutical jadilah cosmeceutical. By definition, dia itu sih sebetulnya kosmetik sebetulnya. Kosmetik tetap produk OTC, tetap bisa dibeli bebas sama teman-teman semua. Tapi dia bedanya, dia memiliki bahan aktif yang potentially dia bisa punya efek farmakologis nih di kulit. Jadi bisa punya efek semi-semi obat lah, semi-semi obat. Jadi bisa ada efek klinisnya. Nah, itulah muncul kosmetika. Nah, hari ini yang kita bahas kayaknya itu ya, Dr. Ida ya, bahan-bahan Betul yang sekali. termasuk dalam kelompok ini. Betul sekali, cosmeceutical. Jadi kalau boleh dilaborasikan lagi ya, mungkin kan kalau kosmetik ya, kan ada yang saya pernah dengar nih, cemil lagi nih Tatiana. Jadi ada yang namanya kosmetik, itu paling betul. kiri gitu ya. Paling kiri, fungsinya hanya untuk menghias kulit, dekoratif ya, dekoratif. Ya. Terus ada yang paling kanan, obat. Yes. Obat ya, dia Betul. adalah sesuatu yang memiliki
fungsi untuk merubah keadaan kulit gitu ya, Ya, mengobati betul. kayak apa gitu ya. Dan obat ini Ya, harus pakai resep, kosmetik jual bebas. ya, Nah, seiring dengan perkembangan modern, ada di tengah-tengah ini. Tengah-tengah ini yes, kosmetikal itu tadi ya, betul ya ya, Dokter Dian ya? betul. Iya. Jadi mungkin Itu. kosmetikal dengan obat tuh bedanya apa sih? Kenapa kalau satu boleh beli bebas nih, misalnya kita beli di pasaran, even di marketplace, di online-online, tapi satu kok harus pakai resep dokter. Nah, kan dua-duanya ada bahan aktifnya, apa sih yang membedakannya nih Dokter Dian? Ya, biasanya nanti diri. Ya. Jadi tidak semua bahan aktif itu bisa digunakan sebagai kosmetika, sebagai obat, harus dengan resep. Tapi nanti akan ada bahan-bahan aktif yang bisa dipakai ganda nih. Bisa muncul di kosmetika, tapi juga bisa muncul di obat atau di resep dokter. Nah, biasanya nanti yang dibedakan adalah konsentrasinya. Biasanya kosmetika akan punya batasan konsentrasi tertentu yang dianggap cukup aman untuk bisa digunakan oleh masyarakat bebas tanpa pengawasan dokter langsung. Biasanya itu. Iya, kan itu cukup aman dengan mungkin konsentrasi lebih kecil ataupun bahan-bahan yang efek sampingnya lebih ringan minimal, gitu ya? betul. Lebih ringan, lebih minimal. Kalau keampuhannya gimana tuh Dokter Dian? Keampuhannya obat dengan yang resep dokter dengan kosmetika yang bisa dibeli awam sama nggak ampuhnya atau gimana? Nah, tentunya sih kalau bicara ampuh, ya pastinya makin kuat, makin poten bahan aktifnya, makin tinggi konsentrasinya untuk bisa bekerja di kulit kita, ya tentunya efeknya akan makin baik. Jadi pastinya kalau dibandingkan kosmetika dengan obat, ya pasti obat akan lebih poten, itu sudah pasti. Tapi kita pasti sebagai dokter dan juga nanti dengan pasien, pasti kan punya pertimbangan. Kapan kita bisa gunakan kosmetika, kapan kita harus gunakan obat, dan kapan kita bisa kombinasikan keduanya, pakai kosmetika dan pakai obat juga. Luar biasa. Jadi itu poin penting lainnya ya. Gitu pasti ada plus minus ya. Karena kan ada orang yang pasti ada pertanyaan, kapan sih kalau jerawatnya harus ke dokter dan lain sebagainya, kapan kita bisa beli bahan bebas aja kan? Nah, nanti untuk pertanyaan itu, coba bibir ini akan bertanya kepada Dokter Ineke Jane. Dokter Jane, kalau misalnya saya jerawatan, terus saya belum sempat ke dokter, saya boleh nggak sih pakai skincare bebas gitu? Atau kapan sih sebenarnya kita bisa pakai skincare yang over the counter atau bisa dibeli bebas, dan kapan kita harus ke dermatologist, Dokter Jane? Oke, terima kasih Lambe Yuda. Itu rambutku lagi sisir dulu ya. Akhirnya kebagian ketembak juga ya, Bu. Oke, jadi tadi kalau misalnya udah dijelaskan sama Dokter Mita bahwa jerawat itu kan spektrumnya luas, ada yang dari ringan sampai berat sampai yang berkista-kista, jadi sampai bejendul-jendul merah sampai orang tuh bisa menggigil karena jerawat gitu ya. Jadi sebenarnya berdasarkan spektrum tersebut, kalau komedo ya yang ada yang bilang whiteheads, blackheads itu masih termasuk yang ringan. Kemudian dia sudah mulai masuk tuh ke yang merah-merah, yang kalau disentuh sakit gitu ya. Terus kalau kita bergerak-gerak wajahnya kadang-kadang suka kerasa nggak nyaman, itu sudah mulai masuk ke sedang gitu. Nah itu sebenarnya transisi. Jadi kalau komedo dengan yang bahasa medisnya papul, pustul, ada nanahnya, itu sudah masuk ke sedang. Terutama kalau jumlahnya itu sudah melebihi dari 10 sampai 15 beruntus-beruntus itu tuh yang merah bernanah itu sudah masuk ke sedang. Nanti kalau misalnya yang kayak besar-besar terus sudah gitu dipegang tuh kayak ada bolanya, ada bisa digerak-gerakin gitu kan, itu sudah termasuk ke dalam yang berat gitu, yang merah banget. Kadang-kadang tuh kebanyakan sih di daerah pipi sampai leher bagian bawah biasanya ya, dagu bagian bawah. Nah itu sudah masuk ke yang itu sudah masuk ke yang berat. Nah, kapan seseorang disarankan untuk ke dermatologi? Satu itu, kalau misalnya jerawatnya sudah masuk ke yang sedang sampai berat. Kenapa begitu? Karena kalau kita tahu faktor utama penyebab jerawat itu salah satunya adalah produksi minyak berlebih pada wajah. Dan obat-obat yang di OTC yang dijual umum itu, dan juga sebenarnya yang diresepkan oleh dokter, sebenarnya sebagian besar itu
mengurangi produksi minyak pada wajah atau pada area yang berjerawat tersebut. Nah, kita tahu kalau misalnya jadinya kering itu lebih gampang untuk iritasi atau radang. Nah, kalau misalnya udah radang hebat seperti itu, terus udah gitu pakai produk-produk yang sifatnya mengeringkan lagi, mengurangi produksi minyak pada area yang berjerawat, pastinya akan lebih iritasi lagi, lebih radang lagi. Makanya itu salah satunya disarankan untuk berobatlah ke dokter gitu. Itu ya tadi satu sedang selain kondisi yang seperti itu perlu obat-obat tambahan yang sifatnya lebih poten gitu, yang perlu pengawasan dokter seperti itu. Itu satu. Itu cukup jelas ya tadi saya menjelaskan. Cukup. Kemudian yang kedua, kalau misalnya Anda sudah menggunakan skincare yang dijual bebas, itu sudah lebih dari 1 bulan, 2 bulan, kok gue nggak ada perbaikan ya, kayak gitu. Monggo silahkan datang kepada dokter-dokter spesialis kulit dan kelamin. Mungkin ada faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan yang menyebabkan si jerawatnya tak kunjung sembuh gitu. Ada misalnya faktor-faktor yang faktor kedua dari penyebab jerawat adalah misalnya sumbatan. Mungkin ada menggunakan kosmetik tertentu atau kita kan sekarang sering pakai masker wajah. Mungkin ada faktor-faktor lain selain dari yang tadi produksi minyak berlebih gitu. Kemudian yang ketiga misalnya nih kan ini ya namanya kita kan setiap orang tuh punya self esteemnya itu ditentukan oleh hal yang berbeda-beda. Ada orang yang jerawatnya kayak contoh saya itu jerawatnya banyak sekali di wajah saya seperti bintang-bintang di langit sebenarnya. tapi ya itu maksudnya untuk saya tidak terlalu terpengaruh oleh si jerawat tersebut gitu. Tapi kalau misalnya ada orang-orang yang gue jerawat 1, 2 menjadi tidak fungsional hidupnya dalam aktivitas sehari-hari, itu jangan dijudge, tapi silahkan berobat supaya self esteemnya kembali lagi sambil diberitahu, diedukasi bahwa memang jerawat itu sifatnya adalah kronik residif. Kronik artinya dapat berlangsung lama, residif dapat berulang gitu. Karena banyak banget faktor yang mempengaruhi si jerawat tersebut. Kemudian yang keempat gitu ya, kalau para sahabat ID.derms bingung milih skincare, gue milih yang mana ya, banyak banget nih. Ada brand ini, brand itu, AHA, BHA, ya dan PHA, HA lainnya, monggo silahkan datang kepada dokter spesialis kulit dan kelamin, silahkan konsultasi, silahkan tanya sepuas-puasnya kepada dokter Anda. Begitu dokter, kurang lebih lah ya. Mungkin luar biasa ya. Jadi nggak apa-apa. Tapi panjang nih, perlu banget informasinya. Jadi kalau boleh saya rangkum sedikit ya. Jadi mungkin ada kapan sih kita harus ke dokter? Kan jerawat itu kan seperti yang dokter Mita bilang ya, sangat luas ya, mulai dari ringan banget, komedo 1-2 sampai yang heboh kayak kista-kista dan lain sebagainya. Terus pengobatannya juga tadi kata dokter Helen kan bisa skincare OTC, bisa juga obat atau kombinasi. Terus tadi kata dokter Jane beberapa kapan sih berarti kita kapan bisa pakai skincare OTC, kapan kita ke dokter atau kapan kombinasi, mungkin ya kalau disederhanakan ada gejala-gejala objektif nih dari penyakit kita sendiri ya, mungkin akne atau jerawat yang sedang dan berat tuh, mungkin harus sudah ke dokter tuh ya, daripada buang waktu, nanti kan tiba-tiba ada bopeng segala macam, secepat mungkin lah jerawat diobati. Juga pada misalnya orang-orang yang ketika sudah ngobatin sendiri kok nggak kunjung sembuh gitu ya, baiknya langsunglah ke dokter, mungkin kurang tepat. Juga ada kali dokter Dian tadi kan bisa saya simpulkan alasan subjektif dari pasien, misalnya jerawatnya ringan banget, tapi kayak keganggu, karena kan jerawat walaupun ringan dia sangat mengganggu self esteem, bener kan ya kawan-kawan semua gitu kan. Jadi satu aja bisa mengganggu, kalau udah gitu ya ke dokter aja daripada stresnya, nggak dokter Jen? Gitu. Iya betul. Ataupun misal kayak orang-orang kayak yang udah males gitu kan, misalnya kalau kita mau berkecimpung ke dalam perskincarean kita harus belajar gitu ya, terus kita kayak keluar modal, bingung apa menyelami, apa yang sih harus kita beli. Mungkin ada orang-orang yang kayak misalnya mau ke restoran aja sih, nggak mau masak sendiri gitu. Mungkin sama chefnya, dalam artian dokter SPKK-nya diramu gitu. Jadi nggak usah mikir, tinggal menggunakan produk, tahu-tahu muka beres gitu. Kali gitu ya. Iya. Betul. Okay, saya kalau jadi, bukan dokter, saya golongan yang terakhir tuh, Dok. Wah, seru banget nih. Jadi udah luar biasa ya. Jadi sahabat ID.derms,
Tadi kita udah ngebahas apa itu jerawat, apa itu skincare, dan bagaimana cara merawat atau mengobatinya. Jadi 3 kata kunci itu sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya. Gitu. Sesi berikutnya tentang bahan aktif apa sih ini yang paling menarik kan? Pasti kayaknya sebagian besar atau mungkin setengah daripada penonton sahabat ID.Derms ini pasti pengen tahu sih kisi-kisinya apa sih dari 4 SPKK ini, atau 3 SPKK, itu moderator aja ya, gitu. 3 SPKK ini kandungan apa sih yang harus dicari kita ketika kita mau belanja atau investasi di skincare. Oke. Nih, kita ada punya masing-masing yang kesukaan nggak sih apa? Coba nih kita mulai dari dokter siapa ya? Dokter Jen lagi deh, coba biar sekalian ngomong. biar ini ya, biar jatahnya udah stop di situ. Ya, Dok. Coba Dokter Jen, salah satu daripada bahan aktif tuh yang sering ada apa sih? Gitu. Ya, kalau misalnya andalanku adalah turunan dari vitamin A. Itu jadi kalau misalnya pasti kalau sahabat ID.Derms pasti sering banget dengar namanya retinol, itu yang dijual over the counter, tapi sebenarnya si retinol itu turunan dari si vitamin A. Jadi kalau misalnya pasien datang berobat, itu tretinoin atau derivat vitamin A itu, turunan vitamin A itu selalu saya selipkan bukan diselipkan, bahkan itu menjadi pengobatan utama, bahan utama untuk yang berjerawat. Karena ya itu tadi, setiap spektrum jerawat, baik dari itu komedo maupun yang kista, itu selalu ada sumbatan gitu. Karena memang itu adalah asal muasal ya, bukan awal muasal jerawat gitu. Nah, tapi nanti nih saya juga pengen nanya ke para dokter-dokter spesialis kulit dan kelamin yang lain, karena gini Dok, kan kita tahu ya bahwa si tretinoin itu memang sifatnya itu menormalkan pergantian kulitnya kita gitu. Jadi sumbatan yang ada di atas pun akan terdorong keluar, sehingga kadang-kadang efeknya itu kayak kulitnya jadi bersisik gitu. Terus udah gitu jadi merasa kayak iritasi, perih kayak gitu kan Dok ya. Nah ini Dok, ini sebenarnya andalan utama. Satu, selain dia tadi menormalkan pergantian kulit, terus melepaskan sel-sel kulit yang sudah mati yang bikin salah satu penyebab utama jerawat. Tapi dia juga suka bikin ini Dok, suka bikin kayak nggak nyaman, perih, bersisik. Nah dokter, ada pasien-pasien yang menolak gitu Dok untuk diberikan si tretinoin. Ada nggak Dok, maksudnya dari dokter-dokter yang lain nih, apa sih strategi dari dokter-dokter yang lain untuk convincing si pasien, hey you need this loh gitu. Oke, jadi retinol ya. Saya sering dengar nih, apalagi kan kalau sering lihat dokter Mita nih ya, live tuh kemarin lagi hot banget tuh. Purging. Nah, coba kayak dokter Jen mau menggali nih. Coba dokter Mita, pasti dokter Mita kan banyak nih pasien jerawatnya ya. Pasti dan juga sering denger nih di online purging. Jadi kayak pakai retinol kok jerawatnya jadi makin parah gitu. Kalau dokter Mita sebenarnya ngomongnya ke pasien gimana sih meyakinkan bahwa itu adalah sesuatu yang wajarkah atau gimana sih sebenarnya gitu. Ya benar, tadi yang disampaikan sama dokter Jen benar banget. Jadi memang retinoic acid ya terutama ya, karena kan yang retinoic acid sifatnya dia lebih keras gitu kan. Memang dia lebih tepat sasaran, cuman side effect-nya kadang-kadang bikin nggak nyaman di pasien. Tadi kering, bersisik, agak kemerahan, terus mungkin tadi ngerasa brunjul-brunjul keluar semua gitu ya. Si komedo-komedo tuh kayak bangkit semua dari kubur kayak gitu kan rasanya. Gitu. Nah, biasanya ada beberapa hal yang perlu disampaikan dulu ke pasien memang supaya pasiennya nggak kaget gitu kan. Dikasih tahu ini ada retinoic acid, nanti efeknya begini gitu. Jadi pasiennya nggak kaget. Pertama itu. Kemudian yang kedua, kita bisa start penggunaan si retinoic acid itu dari konsentrasi yang rendah dulu, start low dulu, gitu kan ya Dok ya. Jadi kita start dari yang paling rendah dulu. Misalnya masih perawan banget nih, belum pernah sama sekali pakai retinoic acid, mungkin start dari konsentrasi yang rendah. Kemudian juga pemakaiannya nggak langsung setiap hari, mungkin 2 hari atau 3 hari sekali, gitu kan, sampai ke bentuk kulitnya beradaptasi. Baru bisa dilanjutkan setiap hari. Atau mungkin juga bisa di-combine dengan pelembab, moisturizer, ya.
setelah pemakaian retinoid kasih pelembab, atau mungkin yang metode sandwich ya, bisa ya dok ya, pelembab, retinoic acid, pelembab, itu juga bisa untuk mengurangi supaya nggak, ketidaknyamanannya itu nggak terlalu ganggu banget gitu. Gitu ya. Jadi memang jadi dia kalau misalnya di investasi high risk high return gitu ya. Jadi retinol ini kan kayak merupakan apa sih? Bahan yang paling luar biasa ya, nomor satu bahan aktif untuk jerawat andalan gitu. ya. Ya kan, andalan high return, tapi dengan risk yang tinggi juga. Makanya harus hati-hati kalau pakai itu ya, luar biasa. Siap-siap. Nah, lanjut nih Dokter Mita, udah keburu ngomong, aku tanya lagi. Bahan Dokter Mita selain retinol apa sih? Selain retinol bisa dikombin biasanya kalau untuk kalau kondisi pasiennya misalnya komedonya lumayan banyak nih, nah itu bisa kita kasih agen-agen keratolitik, misalnya salicylic acid itu bisa ditambahkan, atau mungkin kayak benzoyl peroxide itu juga bisa ditambahin gitu ke pasien-pasien karena si benzoyl peroxide ini ternyata dia itu punya sifat antibakteri juga gitu, jadi dia juga bisa mengurangi populasi koloni bakteri C. acnes yang berlebihan misalnya kayak gitu. Kemudian si benzoyl peroxide itu juga bisa mengurangi produksi sebum gitu kan. Jadi menekan produksi sebum biar berkurang, biar proses terbentuknya komedo juga nggak jalan terus-terusan kayak gitu-gitu. Itu sih Dokter Yuda. Jadi penting banget ya. Itu bisa dipakai untuk spot treatment juga, dengar-dengar ya? Kayak bisa, obat totol jerawat tuh biasanya isinya bisa 2 itu gitu, antara satu tuh biasanya. Luar biasa. Ini pertanyaan banyak banget, tapi nanti satu lagi ya, tanggung nih Dokter Dian. Dokter Dian. Tanggung. Dokter Dian, apa nih favoritnya? Selain retinol pasti kan, terus acid juga kira pasti pakai. Kalau Dokter Dian ada sih favorit yang belum disebutkan apa kira-kira? Oke, yang belum disebutin mungkin tapi juga favorit banget itu mungkin niacinamide. Jadi niacinamide juga lagi banyak banget ya sekarang ya dipakai ya teman-teman dokter ya. Nah, jadi soalnya kenapa nih? Kalau saya sih sukanya karena satu, niacinamide ini masuk di golongan kosmoseutikal, tapi kosmoseutikal yang udah juga sama patennya nih seperti teman-temannya tadi retinol, BHA dan benzoyl peroxide. Jadi bukan kaleng-kaleng lah ya, dia sudah terbukti efektif dengan di berbagai penelitian. Nah, kemudian dia ini juga enaknya bisa dipakai di semua fase akne, dari fase akne aktif, fase bekas akne, sampai di fase maintenance, itu semua bisa memanfaatkan si niacinamide ini. Nah, kemudian dia ini juga sifatnya kan dia water soluble. Jadi biasanya produk-produk yang punya niacinamide itu teksturnya akan nyaman banget dipakai untuk kulit yang oily. Dan dia mudah sekali dikombinasi dengan bahan aktif yang lain karena dia cenderung non-iritatif. Jadi dia bisa membantu lah untuk bahan-bahan lain yang juga lebih iritatif. Itu sih. Topnya satu lagi, dia nggak perlu konsentrasi tinggi untuk mendapatkan efek dari si niacinamide. Misalnya ya, konsentrasi 2% aja itu OTC ya, itu sudah bisa menimbulkan efek sebostatik, artinya mengurangi produksi sebum dan juga siram ya kan ya, dan juga ceramide sintesis. Ya, ceramide sintesis itu equal dengan hidrasi. Jadi artinya kalau lagi pakai produk akne, lagi tadi pakai retinol, pakai BHA, pakai benzoyl peroxide kan kering. Nah, kalau ditambahkan niacinamide ini bisa berfungsi sebagai hydratornya, bantu teman-teman sahabat ID.derm supaya tidak terlalu kering. Nah, itu terus nanti begitu masuk fase bekas akne misalnya, ada hiperpigmentasi post akne. Nah, itu di konsentrasi 4-5% itu sudah bisa didapat. Jadi yang sahabat ID Derms yang mungkin kulitnya rentan hyperpigmentasi, nah itu cocok banget untuk menggunakan niacinamide masuk ke dalam regimen hariannya. Itu sih. Ya. Luar biasa. Jadi kalau boleh tadi kan kita udah dengar-dengar kisi-kisi ya. Jadi bahan aktif yang dikejar itu satu retinol pasti ya. Kemudian benzoyl peroxide dan juga salicylic acid, juga niacinamide. 4 bahan itu memang oke banget ya. Terus kalau boleh disimpulkan dari semuanya, intinya kan dari tadi ya Dokter Mita bilang bahwa akne itu kan penyakit yang mekanisme berbeda-beda gitu dok ya.
mulai dari penyumbatan pori, minyak berlebih, ada keterlibatan bakteri, tapi bakterinya bakteri tubuh sendiri ya, bukan bakteri luar ya. Dan juga ada proses peradangan ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan tadi dari bahan-bahan yang Dr. Jane, Dr. Mita, dan Dr. Helen sebutkan, harus menarget 4 mekanisme tadi ya. Gitu. Jadi nggak ada istilahnya mungkin nggak ada holy grail. Walaupun retinol oke banget Bu, tapi nggak ada satupun holy grail pengobatan jerawat yang cukup satu, harus kombinasi gitu nggak sih? Ya, setuju, betul banget. Setuju ya, saya moderator lumayan seru ya. Gak usah, jadi tinggal nyimpulin aja gitu. Oke. Jadi kita sesi pertama dari sharing-sharing ilmu sudah bisa dibilang beres nih ya, setengah jam pertama. Sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan, coba ya. Coba saya lihat dari atas nih pertanyaan-pertanyaan. Ih, banyak banget. Nih, sebentar. Tadi saya ada nanya nih, sempat dengar-dengar juga bakuchiol apa sih nih? Coba Dokter Jen, bakuchiol apa sih Dokter Jen? Jadi kalau ini emang lagi hype banget sih bakuchiol ini nih sih. Jadi kayak belakangan tuh memang banyak skincare yang jualan si bakuchiol ini karena katanya si bakuchiol ini punya efek seperti retinoid, jadi retinoid-like atau vitamin A-like effect kayak retinol. Tapi efek iritasinya itu lebih lebih kecil dibandingkan dengan si retinol dibandingkan vitamin A. Dan kalau sekarang itu kan pasti sahabat-sahabat ID.Derms tuh banyak yang mencarinya tuh bahan natural kayak gitu kan. Nah, si bakuchiol ini dari bunga gitu. Bunga apa ya namanya, saya agak lupa gitu. Inisialnya P dan C lah. Bunganya warnanya ungu-ungu. Jadi makanya kemasan bakuchiol banyak yang ungu-ungu. Nggak penting ya. Oh, penting. Nah, si bakuchiol ini memang baru satu penelitian yang memang membandingkan si bakuchiol ini dengan retinol. Sepanjang yang saya tahu ya, baru satu penelitian yang membandingkan bakuchiol dan retinol. Dan ternyata tapi itu bukan untuk di jerawat gitu. Si bakuchiol ini yang dibandingkan dengan retinol, dia dibandingkan efek pigmentasinya atau efek menghilangkan bercak kehitaman pada wajah, kemudian membandingkan efek membuat kerutan-kerutan halus pada wajah berkurang. Nah, itu yang dibandingkan. Dan ternyata efeknya sebanding dengan si retinol, membuat kulit tampak lebih sehat, tapi efek iritasinya itu lebih ringan, bahkan sampai tidak ada gitu. Nah, itulah kenapa dia lagi hype sekarang. Gitu, dan bahannya natural gitu ya, dari bunga. Dan yang kedua adalah efek sampingnya itu lebih ringan dibandingkan dengan retinol. Seperti menarik itu, banget Dok. Ya. Promising tapi untuk jerawat tuh belum tahu ya. Iya. Karena baru banget ya. Iya, betul. betul. Banyak kali ya. Jadi efeknya itu yang dipakai adalah itu Dok, anti pigmentasi, jadi menghambat pembentukan warna kulit bercak hitam, kemudian anti inflamasi atau anti radang yang mungkin bisa dipakai efek tersebut pada pengobatan jerawat yang terutama yang meradang. Gitu Dok. Ya. Begitu. Coba tambahan satu lagi itu mungkin soal bakuchiol. Itu juga bakuchiol itu kalau itu juga kita bisa pakai pada pasien-pasien yang sedang hamil dan menyusui ya. Sedangkan kalau retinol kan nggak bisa nih gitu. Nah jadi buat sahabat ID.Derms kan yang mungkin lagi nggak bisa pakai, nah inilah pilihannya juga ya bakuchiol ya. Penting. Pas banget Dokter Helen bilang kehamilan, saya baru baca nih dari Rasbanil nih. Rasbanil ya. Kalau untuk ibu hamil nggak bisa pakai retinol ya Dok, bisa diganti dengan apa untuk OTC-nya? Tadi dengan bakuchiol bisa ya. Betul. Dokter Helen, untuk ibu hamil gitu, apa-apa aja sih kandungan OTC yang masih boleh dipakai selain bakuchiol? Ya, selain bakuchiol sebenarnya masih banyak banget yang bisa dipakai. Tapi kan tentunya nanti tiap dokter dan tiap pasien akan punya preferensi sendiri. Bahan-bahan yang seperti kayak tadi misalnya yang kita bahas-bahas niacinamide itu jelas aman banget sih untuk dipakai pada kondisi hamil.
Kalau retinol tadi kita sudah belajar jelas itu jangan. Nah, untuk salicylic acid dan benzoyl peroxide sebenarnya masih bisa dibilang mungkin opsional ya. Akan ada dokter-dokter dan pasien-pasien yang mungkin nggak mau pakai, tapi mungkin akan masih ada yang bisa pakai dalam konsentrasi yang rendah. Itu bisa jadi pilihan sih semuanya. Mungkin dari teman-teman lain. Coba ada tambahan nggak nih untuk ibu hamil kira-kira apa sih yang harus dicari? Untuk Kalau ibu hamil saya- mungkin bisa ya, pakai ya. yang kayak hydroxy acid, safe Ya, betul. Iya. Gitu. Jadi mungkin bisa ditambahkan juga kali ya untuk yang kasus khusus seperti ibu hamil dan lain sebagainya gitu. Dan Iya, sebagai iya. ibu hamil ya, baiknya mungkin kan pasti kontrol kehamilan kan ke dokter spesialis kandungan gitu. Jadi mungkin sekalian kontrol, mampir ke ruangan sebelahnya dokter spesialis dan kelamin kali ya. Sekalian Iya, aja. iya. Jadi kan karena mungkin kalau ada yang dari bisa saya simpulkan untuk ibu hamil nggak banyak yang bisa dipakai kan. Jadi pasti ketika dikasih barang, ya mungkin itu aja ya. Jadi nggak ada salahnya konsultasikanlah selain kandungannya, kulitnya juga gitu. Mungkin nggak usah sering-sering ya, karena pilihannya pun terbatas gitu. Daripada nyoba-nyoba kan ini agak takut. Ada tambahan lain nggak kira-kira? Sama satu lagi dok, dulu kebetulan sih ini tesisnya saya pas spesialis kulit. Waktu itu saya meneliti tentang topical vitamin C dibandingkan dengan waktu itu memang benzoyl peroxide dan clindamycin untuk pengobatan jerawat. Jadi kalau vitamin C ini mungkin bisa digunakan untuk tipe yang jerawatnya itu inflamasi. Sebenarnya dia mengatasi di level inflamasinya sih, di level radangnya. Kemudian ya kalau misalnya untuk untuk melepaskan kulit yang tersumbat sih belum sampai ke sana ya. Cuma ternyata untuk sampai kulit tersumbat itu ada proses-proses yang melibatkan juga radikal bebas gitu. Dan jadi diharapkan dengan topical vitamin C atau vitamin C serum gitu ya, mungkin ada di OTC, itu bisa menghambat ya mungkin minim, cuma ya diharapkan bisa menghambat tadi pembentukan komedo, kemudian mengatasi peradangan juga kayak gitu. Itu sih dok. Tambahan gitu, seru ya, banget tapi, ya. Iya. Lumayan lah ya daripada pilihannya kan sedikit ya. Iya. Jadi lumayan lah ya gitu. Karena kan apapun itu kalau ada pilihan pasti kita lebih tenang gitu ya. Dari segi apapun hidup ini. Kamu curhat ya dok. Gitu. Nih dari tadi banyak yang nanya ada palen nih dokter-dokter kawan-kawannya. Ada palen. Sebenarnya ada palen itu OTC nggak sih? OTC nggak OTC. Kita masih obat keras ya. Kita belum. Kita belum. Betul. Gitu ya. Iya. Label K. Jadi pada kawan-kawan yang memberi adapalen tanpa ke dokter, hati-hati karena masih obat keras ya. Jadi kita sebagai dokter spesialis kelamin tak henti-hentinya kita edukasi masyarakat bahwa ada penggolongan obat. Kalau obatnya udah keras, obat keras itu lingkaran apa dokter Mita? Merah, Kak. Kak, merah itu obat keras, harus pakai resep dokter ya, karena perlu pengawasan teratur. Jadi hati-hati ada palen. Kalau yang masih pakai ya konsultasikan ke dokternya ya. Iya. Kalau lingkaran biru apa Kak? Keluarga berencana. KB ya? KB. Gue tahu. Gitu ya. Satu lagi dok, tambahan dong, boleh nggak? Gimana? Kan kalau tretinoin itu kan ada palen kan turunannya vitamin A ya? Iya kan? Iya, betul. Jadi kalau vitamin A itu sebenarnya nggak boleh dicampur pemakaiannya barengan si benzoyl peroxide, meskipun dua-duanya sama-sama bagus buat jerawat, kecuali ada palen. Kecuali si ada palen satu-satunya yang boleh menikah dengan BPO. Ya, ada Soalnya palen combine sama BPO. Ya. Jadi tadi dari liak, berarti serum vitamin C aman ya dok untuk jerawat aktif ke dokter Jen tadi ya, aman. Iya, aman. Terus nih Kianek nih, dok retinoid acid prescription generasi terbaru kok belum masuk Indonesia ya? Padahal katanya referensi lebih minim. Itu apa Bakuchiol maksudnya? Atau bukan? Bukan, Bakuchiol is Bakuchiol. Mungkin itu retinoid acid prescription ya. Yang terbaru apa ya? Generasi terbaru apa Kamita? Kenapa? Generasi terbaru. Ada. Kayaknya Kan biasa lupa namanya.
soalnya nggak familiar dan di kita nggak ada kan, belum masuk. Iya. Ya. Iya, Nanti iya. as Baru soon ada as di itu US masuk, kalau nggak salah. Iya. as Itu soon as mungkin itu masuk iya. kita akan mengupas dari ID Doctor. Oh Dari iya, A iya, sampai Z. betul. Pasti ya. Gitu. Oke, Iya. sekarang nih ada pertanyaan lagi dari Instagram pribadi saya ya. Kan Oh, tadi jerawat kan dari Dokter Mita tadi bilangnya mulai dari komedo sampai bekas jerawat ataupun spektrum atau fase jerawat Ya. gitu ya. Nih ada pertanyaan nih, nitip perawatan bekas jerawat dong, PIE, PIH, SCAR. Coba Dokter Mita, dari bekas jerawat yang kemerahan, bekas jerawat yang kecoklatan, tua, ataupun bekas jerawat yang ada perubahan tekstur dekok ataupun menimbul, mana sih yang bisa pakai obat oles atau skincare? Yang masih bisa diatasi dengan obat oles yang perubahan warna ya, kecoklatan atau kemerahan itu masih bisa lah diusahakan dengan yang diolesin. Tapi kalau sudah terjadi perubahan tekstur, ya dia cekung, dekok gitu ya, cekung ke dalam, atau mungkin nonjol, scar, hypertrophic scar, atau mungkin keloid, atau mungkin papular scar, nah itu nggak bisa pakai oles-oles aja, perlu tindakan. Gitu. Betul sekali. Jadi gitu ya. Jadi di luar sana kalau sudah namanya bopeng itu sudah ada bentuk cekung atau menimbul. Tadi Dokter Mita ya harus tindakan ya. Iya, betul. Untuk hasil yang memuaskan gitu ya. Ya, memang beberapa paper juga menyebutkan ya retinoic acid itu akan membantu memperbaiki scars. Tapi nggak bisa tunggal ya biasanya ya dok ya, tetap harus in combination dengan tindakan gitu. Iya, jadi hasilnya nggak memuaskan, betul kan? Karena saya juga pernah baca paper, dia bilang ada valen berapa persen ya, Diferin lah merek luar negerinya gitu, dia bilang membantu tampilan, tapi kan ya bertahun-tahun pakai itu dengan hasil segitu ya, yang nggak memuaskan ya. Jadi kalau pengen hasil memuaskan harus pakai tindakan gitu ya. Iya. Gitu. Kalau boleh tambahin gimana? sedikit, Boleh tadi dong, kan Dr. kita, Helen, tadi kan kita ngobrol soal eritema juga ya, eritema pasca akne. Nah itu mungkin ada satu bahan aktif juga yang belum kita sebut nih dari tadi, yaitu azelaic acid. Nah azelaic acid ini, azelaic acid ini juga termasuk bahan yang bisa juga sahabat ID Doctors dapatkan secara bebas atau masuk OTC pada kandungan tertentu, dan ini bagus banget juga sebetulnya untuk membantu eritema pada pasca akne. Jadi itu bisa. Kemudian tadi niacinamide itu pada beberapa penelitian itu juga ada efek anti eritemanya. Jadi itu juga bisa dikombinasikan. Iya. Tuh, telepati lagi saya baru baca pertanyaan Iqbal Rizky Putra gitu, Dokter Helen sudah menjawabnya gitu ya. Kandungan untuk PIE apa gitu? PIE itu bagi sahabat ID Doctors adalah post inflammatory erythema ya. Jadi kayaknya kemerahan pasca radang, misalnya kemerahan pasca jerawat gitu ya, bisa dengan apa tadi Dokter Helen? Niacinamide dan asam azelaic. Iya, betul. Gitu. Tuh, menarik kan? Itu OTC ya? Ada OTC. OTC. Jangan lupa bisa. wajib pakai sunscreen ya untuk yang HPI, PIE. Nanti awet. Tuh, sunscreen. Betul banget. Nih, kalau ngomongin sunscreen, nih ada pertanyaan juga nih. Sunscreen yang kayak gimana sih yang dipakai pada orang yang jerawatan? Dokter Mita kira-kira ada ide nggak? SPF-nya 30 aja cukup, nggak usah tahu tinggi-tinggi amat, nggak apa-apa. Yang penting tadi dipakai rutin. Kemudian mungkin cari formulanya kali ya, lebih ke formulanya ya, karena orang yang gampang jerawat biasanya cenderung kulitnya gampang berminyak gitu kan. Jadi mungkin formulanya pilih yang lotion atau mungkin yang gel atau yang krim gel gitu, biasanya lebih ngebantu supaya nggak kelihatan kayak kilang minyak gitu kan. Rata-rata orang ngeluhin, nggak mau pakai sunscreen nanti berminyak banget gitu kan sukanya. Gitu. Nah mungkin sebenarnya di pemilihan sunscreennya sih, karena kan sekarang sunscreen juga aneka macam, aneka rupa, macam-macam ininya pilihannya gitu. Jadi bisa disesuaikan aja sama kondisi kulitnya, tipe kulitnya kayak gitu. Jadi formulasinya ya, ada tambahan Dokter Helen atau Dokter J? Iya. Mungkin tambahan sedikit kalau bahan aktifnya. Kalau kita sedang kondisinya itu akne, yang lebih sesuai mungkin kita pilih yang physical sunscreen misalnya. Zinc oxide itu akan lebih cocok daripada kita pilih yang chemical untuk saat-saat acne.
Ya. Kenapa tuh kira-kira? Dia yang pada berbagai penelitian itu biasanya sih didapatkan kalau yang chemical itu masih bisa agak apa ya, di kulit itu bisa agak masih agak komedogenik dibandingkan dengan si zinc oxide dan titanium dioxide. Ya. Dua itu lebih sesuai sih dan lebih oke juga lah ya, dia kan nggak masuk, dia hanya stay on top of the skin aja. Ya. Itu komedo jadi kata kunci juga ya, karena Iya, ada yang nanya nih, orang jerawatan komedoan pakai pelembabnya yang apa? Coba Dokter Jane, kira-kira pelembabnya kayak gimana sih carinya biar nggak memicu komedo atau komedogenik? Nah, kalau misalnya cari pelembab buat orang berjerawat ini memang rada-rada tricky nih. Karena memang satu, biasa kan kalau pelembab itu kan memang dia itu banyak kandungan apa ya, kita bilangnya tuh minyak lah ya gitu. Sehingga kadang-kadang kalau dia pekat dia akan tambah menutup si kulitnya itu sehingga menyebabkan sumbatannya tambah berat. Jadi kalau misalnya mau cari pelembab, cari misalnya yang ada pilihan ini ada brand-brand tertentu yang ada hydranya. Jadi kandungan airnya lebih banyak dibandingkan dengan minyaknya gitu. Terus ketika Anda oleskan ke kulit itu, Anda akan merasa bahwa dia itu nggak lengket gitu, lebih ke cair. Jadi bisa yang pilih juga yang bentuknya mungkin yang lotion juga, sama seperti pemilihan sunscreen. Dan kalau misalnya memang wajahnya sangat berminyak, itu disarankan untuk kalau siang hari menggunakan sunscreen, sebenarnya tidak selalu membutuhkan pelembab lagi gitu, karena dari sunscreen tersebut bahannya pun atau bahan pembawanya, vehikulumnya itu sifatnya juga melembabkan gitu. Gitu begitu, ya, Dok. jadi intinya. Atau mungkin ada yang orang tipe kulitnya kombinasi, jadi fokuskan pelembab hanya di daerah-daerah yang kering saja gitu. Iya, bisa. Iya, jadi kalau ada orang bilang orang jerawatan nggak perlu pelembab, nggak juga ya, tergantung. Enggak, salah ya. Iya. Salah, itu mitos ya. Mitos. Tuh, Iya. mitos. Jadi Mitos. faktanya masih butuh pelembab, tapi pelembabnya pakai yang sesuai. Iya. Sesuai. Sebenarnya kalau OTC sih sudah gampang banget ya, tinggal cari yang tulisannya non komedogenik. Betul. Gitu, Sometimes ya. juga mereka tulis oil free gitu ya, kalau nggak mau repot-repot baca deh ke belakang gitu. Oil free, non komedogenik. Mungkin tambahannya juga sedikit kalau mau, tadi kan kita bahas kalau produk jerawat lainnya itu kan kadang mengeringkan. Ya, jadi sekalian aja sambil cari moisturizer yang light, sambil cari yang ada hidrasinya. Jadi ada gliserinnya mungkin, atau ada hyaluronic acidnya mungkin. Itu kan akan bantu ikat air. Jadi kulitnya lebih hidrasinya lebih baik gitu. Gitu, luar biasa ya. Jadi nih berkaitan lagi nih dengan mitos-mitos di luar sana ya. Ini ada pertanyaan nih. Dok, eksfoliator untuk kulit berjerawat lebih bagus fisikal atau chemical? Ini kan karena kan tadi salah satu jerawat itu dari siapa nih? Sorry, Pramesti. Ya. Jadi kan kalau jerawat itu tadi penumpukan sel kulit mati jadi komedo tuh ya. Mungkin Pramesti mikirnya harus penumpukannya harus kita kelupaskan gitu ya. Sebenarnya gimana sih pengelupasan atau eksfoliasi pada kulit yang berjerawat? Dokter Mita ada pendapat nggak? Sebenarnya gini, eksfoliasi pada kulit yang sedang mengalami jerawat itu bukan pilihan utama ya, gitu. Karena ketika kita mengobati jerawatnya, tadi kayak bahan-bahan aktif tadi yang disebutin, ada benzoyl peroxide, salicylic acid, retinoic acid, itu kan juga untuk keratolitik kan, sebenarnya agen itu juga. Nah, ketika double malah jadi berlebihan jatuhnya, over eksfoliasi, misalnya ditambah dengan AHA, BHA, atau mungkin ada scrub gitu ya, saking pengennya eksfoliasi kulit gitu sampai tiap hari di scrub, itu malah jadinya over eksfoliasi, terus radangnya malah jadi nggak karu-karuan gitu, Dok. Gitu. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu agresif dulu kali ya kalau radangnya masih aktif gitu. Gitu ya, jadi nih, jadi
Setuju. Eksfoliator untuk kulit berjerawat lebih bagus fisikal atau chemical. Jadi tergantung ya, intinya tergantung kondisinya gimana gitu ya. Jadi intinya mungkin pengobatan jerawat ya betul tadi Dokter Mita ya, nggak boleh terlalu agresif ya. Intinya semua jangan berlebihan gitu, jangan semua mau dipakai gitu ya. Iya, setuju. Seru ya. Mungkin jadi tambahan sedikit. Iya, boleh. Iya. Kalau tadi kan juga pertanyaannya itu kalau dikerjakan bagusan yang fisikal atau yang chemical gitu ya. Kalau tadi saya setuju banget sih sama Dokter Mita, itu bukan modalitas utama kita deh. Jadi kalau bisa tuh hold dulu lah gitu eksfoliat. Kalau sampai memang pingin banget pakai, kalau menurut saya sih hindari dulu yang fisikal. Karena kan kalau fisikal itu akan pakai bahan-bahan yang sifatnya akan mengabrasi kan, gosok gitu kan. Padahal di kulit itu lagi banyak yang bumpy meradang, iya terus digosok gitu. Nah jadi kalau memang mau pakailah yang chemical dan pastikan konsentrasinya rendah aja. Misalnya kita bisa ambil bahan salicylic acid kan untuk sebagai eksfolian kimia kita gitu. Gitu ya. Tuh itu udah banyak banget kisi-kisi ya. Tuh jadi bisa salicylic acid OTC eksfolian kimia ya. Lebih dipilih pada jerawat yang lagi aktif dibandingkan yang fisikal. Jangan ketukar ya, kalau sunscreen lebih dipilih yang fisikal ya untuk jerawatan ya. Tapi kalau eksfoliator lebih dipilih yang chemical. Itu sahabat-sahabat Derm. Terus ada pertanyaan dari siapa lagi ya? Tadi Bu Ita nanya loh, tapi mungkin belum pasca akne untuk remaja karena hormon mungkin penjelasnya. Nanti mungkin kita bikin sesi khusus ya Bu Ita ya. Akne dan jerawat hormon. Panjang ya tuh, selalu panjang. Jerawat selalu seru. Panjang nih. Ya Aridotus lagi seneng banget ngebahas jerawat. Kita akan bahas lagi. Betul sekali. Nah, kemudian nih, sering dengar mitos juga, tapi udah dibahas tadi ya, iritasi kalau pakai obat akne, ya tadi purging and breakout itu ya, kita sudah ngebahas. Jadi itu bisa dibilang, walaupun banyak pendapat ahli di luar sana dan sangat populer istilah purging ya, tapi mungkin secara ilmu kedokteran belum baku kali ya, dokter-dokter sekalian ya. Jadi masih bisa dibilang hingga saat ini mitos mungkin ya, karena belum ada istilah bakunya secara teratur. Konsepnya belum ada. Jadi purging sampai saat ini masih mitos. Walaupun banyak yang bilang terdapat gitu ya. Tapi karena belum ada konsepnya masih mitos. Gitu. Tapi ini apa namanya istilah purging itu apa namanya memang setiap orang tuh bervariasi ya responsnya. Ada orang-orang yang memang pakai tretinoin langsung kayak apa merasa lebih beruntusan, ada yang santai-santai aja gitu. Jadi kalau tipe kayak saya ini contoh yang tipe santai gitu, nggak pernah kayak tambah keluar. Tapi ada pasien-pasien yang memang tambah keluar, tambah banyak gitu. Jadi memang bervariasi sih. Jadi para sahabat ID.Derms jangan takut dulu gitu. Misalnya, aduh dong saya nggak mau nanti purging, nanti apalah nanti jadi tambah banyak. Gitu. Nggak selalu seperti itu. Dan kalaupun dia menjadi keluar kan ada kombinasi dengan obat-obat lainnya ya dok ya untuk mengatasi komedo yang keluar tersebut atau ya jerawat yang keluar tersebut seperti itu. Setuju. Jadi istilahnya kalau bingung ke dermatologis, teledermatologi aja mudah-mudah ya kita kayak ngobrol begini kan. Jadi nggak panik sendiri gitu. Aduh bukan saya kenapa gitu. Nah ini berhubungan dengan retinoid lagi. Ini ada pertanyaan dari Raf Banil juga retinaldehid. Nah coba dokter-dokter sekalian kan retinol itu salah satu turunan daripada vitamin A. Jadi dan tretinoin itu adalah obat ya, itu bukan OTC. Yang OTC itu sebenarnya turunan vitamin A apa aja sih namanya yang boleh over the counter skincare? Skincare yang over the counter setahu saya retinol ya. Kalau retinaldehid, retinol palmitat masih ada. Masih ada. Tapi itu masih OTC. Ya, jadi ada 3 ya. Ada yang retinil ester, itu nanti ada retinol palmitat, ada yang asetat, terus ada retinol dengan berbagai konsentrasinya. Kemudian yang udah paling deket banget deh sama tretinoin, yaitu si retinaldehyde. Ya, itu yang udah paling hampir lah, hanya 1 kali konversi, udah deh jadi deh. Gitu. Ini si retinaldehyde ini punya kelebihan dibandingkan tretinoin. Karena dia ternyata dia memiliki efek efek membunuh P. acnes katanya.
berdasarkan Oh, penelitian. Tapi sekali lagi ya, kalau menarik. in vitro nggak selalu sejalan dengan in vivo. In Jadi vivo. Iya. in vitro tuh kalau in vitro tuh di lab dicek-cek Di gitu lab. maksudnya. In vivo tuh di Iya. kulit kita gitu. Iya, jadi ada penelitian menyebutkan bahwa retinoldehid bisa membunuh bakteri T. acnes di jerawat ya. Iya, Tapi penelitian iya. tersebut hanya di tabung-tabung percobaan, bukan di kulit langsung ya. Jadi di Iya. kulit langsung belum ada penelitiannya gitu. Iya. Menarik banget nih. Ini pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sih. Ini ada Iqbal Rizky Putra. Clindamycin kok belum disebut ya dok? Nah, clindamycin, aritromisin itu tuh kan antibiotik. Ya antibiotik itu walaupun bukan diminum, hanya dioles, itu obat. Nggak boleh sembarangan, hayo. Ya, jadi kenapa nggak disebut? Karena bukan nutrisi. Gitu. Karena bukan skincare ya, itu udah skin medication gitu ya. Iya, iya. Aduh seru banget, ini nggak ada yang ngingetin waktu loh. Oh iya, ini Terus, waktu. coba saya lihat. Iya, iya. Ya Tapi kan. kalau ngomongin jerawat itu pasti panjang lebar Iya. sih. Iya, Ya, ini aja Jadi, belum semuanya loh dibahas. Iya, Iya, banget Belum ya. semuanya, belum semuanya. Tapi santai, tenang, sahabat Teri.Derms, karena jerawat ini sangat seru banget dan penting banget, penderitanya banyak banget. Ini bukan sesi terakhir tentang jerawat, masih banyak beberapa episode lah ya tentang jerawat. Tenang. Gitu. Jadi nih, terima kasih banyak yang sudah nanya. Sorry kalau belum sempat dijawab ya. Nanti akan kita coba, mungkin di komen kita coba-coba jawabin ya, yang masih bisa kejawab. Kalau boleh saya simpulkan ya, jadi kan judul kita jerawat ya, skincare untuk merawat jerawat. Kalau boleh saya simpulkan, jerawat adalah suatu penyakit. Gitu ya. Suatu penyakit, yang namanya penyakit, berhubungan dengan pertanyaan juga ya, untuk ngobatin harus pakai obat. Jadi skin medication gitu ya, sudah bukan skincare. Itu kalau kita mau strict banget. Tetapi kita pahami juga bahwa jerawat spektrumnya luas, mulai dari sangat ringan, komedo 1-2, hingga berat banget, berkisar-kisar sampai ada bekasnya banyak gitu. Kalau kita melihat jerawat sebagai suatu spektrum yang luas, kita bisa pilih-pilih nih, walaupun itu sebuah penyakit yang harus diobat sebagai obat, ada spektrum-spektrum awal jerawat yang masih bisa kita rawat kok. Nggak usah kita obatin dulu, masih coba kita rawat gitu dengan skincare atau produk perawatan kulit yang bisa bebas dibeli, mungkin gitu ya. Dan bahan-bahan aktifnya tadi cari yang ada retinol gitu ya. Misal untuk yang fungsinya banyak lah, menormalkan regenerasi kulit dan lain sebagainya. Juga tadi apa namanya? Salicylic acid ya. Untuk keratolitik itu melonggarkan sel kulit mati yang melonggarkan melepaskan sel kulit mati itu komedonya longgar lah gitu ya. Ada juga benzoyl peroksida gitu ya, dia itu bisa untuk membunuh bakteri ya, antimikroba gitu. Kemudian tadi ada juga niacinamide ya, bisa antiinflamasi gitu dan lain sebagainya, dan juga azelaic acid ya, bahkan fungsinya untuk fase jerawat yang akhir banget gitu ya, yang ada perubahan warna gitu ya, dia bisa mencerahkan warna kulit juga ya, mengurangi kemerahan juga, Dr. Helen tadi ya. Gitu. Ya, betul. Jadi intinya jerawat memang penyakit banyak banget ditemuin gitu ya. Bahkan di salah satu literatur saya baca, sakingnya hampir semua orang berjerawat itu sudah nggak dianggap lagi penyakit, tetapi itu tetap penyakit karena ada kodenya ya kan kawan-kawan ya. Gitu. Jadi untuk pengobatannya boleh tadi, jika jerawat yang masih ringan ya boleh coba skincare dulu. Tapi kalau udah sedang berat atau mengganggu secara psikologis atau bikin kita stres, ya iya tinggal ke dokter kulit aja. Kok zaman sekarang ada teledermatologi ya gitu. Mau dari Sabang sampai Merauke, tinggal cek ke perdoski.id, www.perdoski.id, bisa di search di Find Derms gitu, nanti keluar dokter kulit terdekat, tempat praktek dan sebagainya, mintanya ke dermatologi, jadi nggak pusing ya, daripada pusing-pusing sendiri gitu kalau udah jerawatnya heboh dan lain sebagainya gitu. Disimpulkan gitu ya. Teman-teman, Dr. Helen, Dr. Jen, Dr. Mita, ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup ya. Kalau dari saya, cukup. Udah lengkap banget kesimpulannya. Aduh seru banget. Terima kasih, Aidi Dokter. Waktu juga yang memisahkan. Terima kasih banyak, Dr. Helen. Dr. Terima kasih. Pada saya, dokter juga. Terima kasih, sahabat Aidi Dokter. Thank you semua.